Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor. Hari ini kita syutingnya di pemandangan yang agak beda dikit, di indoor karena akhir-akhir ini cuacanya lagi nggak baik ya. Nah, ngomongin cuaca nggak baik, kalau bawa mobil-mobil yang ceper-ceper, sedan-sedan gitu kayaknya menambah rasa khawatir kan. Makanya nih, kita sekarang ngebahas mobil ini. Ini mobil yang bisa mensupport kondisi-kondisi Jakarta sekarang. Ini adalah VW Tiguan Allspace tahun 2022. Nah, VW Tiguan ini diambil dari dua nama binatang dalam bahasa Jerman ya. T-nya Tiger, Guannya Leguan atau Iguana. Gua nggak tahu kenapa, mungkin Tigernya itu supaya nandain kalau mobil ini berkarismanya kayak Tiger atau mungkin ketangguhannya, dan Iguana karena mobil ini selincah iguana. Mungkin gue nggak tahu tuh. Pastinya itu berdasarkan yang gue baca aja pas nge-research mobil ini. Nah, karena ini yang Allspace, berarti dia itu yang long wheelbase dan ada jok baris ketiganya. Jadi bisa kita bilang Allspace adalah more space. Di mobil ini juga nggak ada sesuatu yang fancy-nya gitu. Tapi mobil ini tuh bisa memenuhin kebutuhan lu sehari-hari. Contohnya nih kayak lampunya itu bukan yang laser light atau yang gimana-gimana, tapi ini tuh ngelaksanain tugasnya dengan baik. Terangnya dapet. Pokoknya di mobil itu ya intinya begitu deh. Nggak ada sesuatu yang fancy, tapi it gets the job done. Nah, untuk looks-nya mobil ini juga simple, tapi tetap enak dilihat tuh. Ya, mungkin jiwa bapak-bapak gua aja kali yang udah mulai suka mobil-mobil begini, tapi ya udah begitu aja. Logo VW, grill chrome, fog light di bawah, udah sesimpel itu gitu. Nah, untuk mesinnya mobil ini juga kecil ya, bisa dibilang kecil. Inline 4 1400 cc turbo, tapi power sama torsi yang dihasilin itu lumayan, 150 horsepower. Untuk torsinya dia 250 Nm. Gearboxnya 6 speed dan ada manual mode-nya juga. Nah, di bagian samping ya, karena ini yang Allspace long wheelbase, berarti dia punya panjang dari ujung ke ujung itu 4,7 meter. Ya, masih enak lah dipakai di Jakarta tuh buat sehari-hari. Mobil ini masih cocok banget. Untuk velgnya dia ring 18, ukuran bannya 235/55 supaya driving experience-nya itu lebih soft. Dan yang paling penting untuk mensupport cuaca-cuaca yang gak jelas nih di Jakarta saat ini adalah tingginya. Mobil ini tinggi, jadi kalian gak usah worry gasruk-gasrukan, dan gak usah worry lagi kalau lewat genangan-genangan yang semata kaki lah. Tapi kalau genangannya udah terlalu dalam ya jangan. Oke guys, untuk bagian belakangnya nih, tuh. As simple, as that, kayak ya udah gini aja. Lampu belakangnya ya udah aja, dan ini nih nggak bolong. Dia itu kayak cover doang. Untuk knalpot yang realnya dia tersembunyi ada di bagian bawah. Nah, lampu belakangnya itu dia pakai LED ya, jadi kelihatan lebih estetik, lebih modern looking. Terus udah power back door dan ada kick sensornya juga. Canggih guys. Nah, untuk trunk space-nya kan sesuai namanya Allspace yang long wheelbase, jadi lu dapet space yang lumayan menurut gua. Kalau misalkan joknya semua lu buka, lu dapet sekitar 230 liter. Kalau misalkan bagian paling belakang lu lipat, lu dapet sekitar 700-an, dan kalau misalkan yang tengah lu lipat juga, lu dapet 1775 liter. Enak banget kalau misalkan mau road trip, keluar kota, bawa barang banyak. Nih, cocok banget. Terus di dalam sini, buka, lu dapat ban serep, dongkrak, kunci ban, tow hook, pokoknya semua kelengkapan si mobil ini. Oke guys, untuk bagian dalam VW Tiguan Allspace ini nih, kita ngomongin dari joknya dulu. Joknya itu bahannya kulit, full kulit. Didudukin lama-lama juga ini tuh dapet banget nyamannya. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi, nothing fancy, bentuknya itu tuh B aja. Tapi dia melaksanakan tugasnya dengan baik kan. Tugasnya berarti bikin si yang duduk nyaman ya. Udah terlaksanakan gitu, tapi nggak fancy.
Untuk jok bagian drivernya dia udah electric seat dan ada memory seatnya juga. Itu di bagian driver doang ya, di bagian sebelah kiri itu dia nggak ada. Nah, contohnya yang lagi nih, nothing fancy tapi melaksanakan tugasnya dengan baik adalah di multimedianya. User interface-nya itu simple banget, terus layarnya juga bukan yang 4K 60 fps apapun itu, tapi dia itu ya udah gitu, lengkap. Ada Apple CarPlay, Android Auto, Vehicle Information, telepon, pokoknya semuanya. Jadi beneran mobilnya itu sesimpel itu. Tapi semua yang lu butuhin ada. Untuk climate control dia di bawah sini, tapi bisa juga lu otak-atik di layar. Speedometernya juga udah full digital, tapi tampilannya itu sesimpel mungkin. Informasi semua yang lu butuhin dapat, tapi udah gitu. Nah, lanjut lagi kita ngomongin ke setirnya nih. Bentuk setirnya itu dia ada flat bottomnya sedikit ya untuk menyesuaikan namanya all space, more space. Berarti dia nambahin leg space tuh ya kan. Semua tombol-tombol nih untuk media, volume tuh udah pasti ada. Dan ada cruise controlnya juga. Ditambah ada pedal shifter nih. Pedalnya tuh kecil banget. Kayak cuman segini nih. Tapi ada. Karena ada manual mode-nya kan di mobil ini. Lanjut lagi kita ke bagian tengah sini. Nah di sini ada storage space yang awalnya gua kira wireless charger, ternyata bukan. Tapi dia ada 2 colokan USB dan masih ada colokan aux-nya tuh. Zaman sekarang colokan aux itu adalah suatu keajaiban. Ada juga power outlet dan ini nih shifternya, personalingnya di mobil ini pas lu masukin ke, pokoknya pas lu pindah-pindahin deh, itu tuh rasanya enak banget, smooth banget. Tapi nggak yang ngelos gitu, kayak smooth aja, smooth gitu. Electric parking brake, auto hold-nya juga ada. AC ada driving mode-nya. Kalau misalkan lu butuh tuh. Ada Eco, Comfort, Normal, Sport, dan ada Custom yang bisa lu atur sesuai yang lu mau. Ada Park Assist juga, atau mobil ini bisa parkir sendiri. Dan ada kamera 360-nya di mobil ini. Jadi udah sesuai yang gue bilang tadi kan, dia memenuhi semua kebutuhan lu. Lengkap di mobil ini. Di dalam sini lu dapet storage lagi plus 2 cup holder yang bentuknya tuh agak unik ya. Dia kayak capitan gitu untuk nahan botol lu supaya nggak geser-geser pas lu lagi jalan. Kalau masih kurang nih all space, more space, di atasnya ada 2 storage space lagi. Yang ini untuk bagian depan lu mau nyimpan apa kayak kacamata, uang receh, e-money ya. Di bagian belakang nih juga ada lagi nih. Tuh. Sesuai sama namanya gitu. Dan ada something unik di dalam ini. Kita buka, set. Biasa aja kan, ada tempat CD, SD card ya. Tapi ada ini nih, dial untuk kayak nyalain pendingin di dalam sini. Mungkin gunanya ya, ini bukan buat nyimpen minuman es atau apa, tapi dia supaya di dalam sini nggak lembab. Mungkin ya, gue juga kurang tahu, tapi itu kemungkinan. Nah untuk bagian tengahnya nih, leg space udah pasti luas karena ini yang long wheelbase kan. Head space ya udahlah aman. Di tengah sini lu dapat 2 cup holder, terus ada satu lagi nih, mungkin nggak tahu lu mau nyimpen apa, apapun itu, tapi kecil. Terus di bagian belakangnya lu bisa ngatur AC-nya sendiri, ada 1 colokan USB dan 1 power outlet. Dan yang jarang ada di mobil-mobil zaman sekarang adalah ini nih, meja. Nah, meja ini bisa lu pakai untuk apapun itu. Mungkin lu punya anak, lu kasih iPad atau nggak dia mau ngerjain tugasnya, ya kan ya. Pokoknya ini salah satu keajaiban di mobil ini. Ini nggak ada lah di mobil-mobil zaman sekarang. Paling sekarang ada apa sih, TV, ya kan? Meja. Kapan lagi bos? Di bagian baris ketiganya, ya, untuk headspace itu masih aman. Yang nggak aman adalah posisi lu duduk dan leg space. Kalau misalnya lu tingginya lebih dari gua, udah kacau ya. Kaki walaupun masih bisa goyang-goyang sedikit dan jok bagian tengahnya masih bisa lu majuin, tapi tetap aja posisi duduknya itu bikin pegel kalau lu duduk di sini lama-lama. Kayak hampir jongkok gitu tuh lu duduknya. Beneran diciptain untuk anak kecil mungkin. Jadi gimana nih setelah kita review mobilnya? Ini cocok banget buat kalian ya, keluarga-keluarga baru atau
orang-orang yang sudah beranjak dewasa ya kan, yang lagi nyari 7-seater yang nggak itu-itu aja, dari Jerman pula, engineeringnya mantep pokoknya di mobil ini. Tuh, ya ini jawabannya adalah VW Tiguan All Space tuh. Keluarga-keluarga baru nih ya. Cocok banget menurut gua naik mobil ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan sekitar mobil ini, atau kalian bisa juga request mau mobil apa lagi yang mau kita review. Harga mobil ini di 300 jutaan aja, jadi worth it, gak worth it kalau menurut gua, ya worth it aja kalau kalian lagi nyari 7-seater. Kalau kalian mau lihat langsung mobil ini, kalian bisa datengin kita di Elite Motor. Lokasi kita ada di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro. Atau kalau misalnya kalian di luar kota, kalian bisa datengin IG kita yang ada di bawah sini. Oke, jadi thank you udah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, pokoknya semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.